Tidak punya tangan. Bab 109. Yuki tersipu malu sampai kemerahan wajahnya. Dari balik bahu Rehan, dia melihat perawat itu membawa piring besi. Melihat Rehan dan berkata, "Tuan, kini saatnya kamu minum obat." Selesai berbicara, mata itu masih melirik ke arah Rehan yang memeluk Yuki. Yuki benar-benar tidak tahu bagaimana harus menutupi rasa malunya itu. Rehan dengan tatapan seperti ingin memakan orang menatap perawat itu. "Aku tidak butuh." Yuki dengan cepat menarik lengan baju Rehan. "Cepat kembali ke sana, biar diinfus. Kalau tidak, lukamu mau kapan sembuhnya? Ken pasti merindukan papanya. Kamu tidak ingin beruan pulang untuk melihatnya?" Yuki baru menyadari Ken adalah titik kelemahan Rehan. Hanya tinggal menyebutkan hal-hal tentang Ken, Rehan pasti akan mendengarnya. Mendengar Yuki menyebut bayi itu, Rehan baru mau kembali merebahkan dirinya di atas kasur, meminta perawat mengganti infusnya. Yuki membantunya untuk menutupi selimut. Tangan Yuki tiba-tiba dipegang erat oleh Rehan. Yuki dengan penuh keraguan menatapnya. Rehan tertawa sedikit dan mengarahkan tangannya itu ke tulang selangka. "Ngapain mengarah ke arah tulang selangka? Yang patah kan bukan tulang selangka." Yuki berpikir dalam hatinya. Tetapi dia terlalu malas memikirkan hal itu. Perawat di sebelah itu juga melirik ke arah tulang selangka Rehan. Wajahnya memerah. Dan dia segera meninggalkan ruangan itu. Yuki melihat Rehan, mengelus tulang selangkanya sendiri. Tidak ada apa-apa. Sekali menengok ke belakang, malah perawat yang tadi balik lagi sambil membawa perban luka kepadanya. Dalam hati Yuki berpikir, perawat ini sangat cekatan matanya. Luka kecil di bawah lengan Rehan pun dia bisa melihatnya. Dia mulai menarik lengan baju Rehan, menempelkan perban luka itu. Akhirnya, Rehan pun tak tahan untuk ketawa. "Yuki, ini buatmu." Yuki tidak mengerti. "Hah, buatku?" Rehan menunjuk arah payudara Yuki, tertawa dan berkata, "Kamu lihat sendiri sana." Yuki buru-buru ke dalam kamar mandi dan mengaca. Tulang selangkanya ada bekas cupang. Pantas saja perawat tadi barusan malu-malu. Tidak heran melihat Rehan tertawa begitu bahagia. Ini semua karena pria yang harusnya mati ini. Terserah dia mau bagaimana. Hal ini terlalu berlebihan. Beberapa hari ini tidak istirahat dengan cukup. Yuki begitu rebahan di kasur, langsung tertidur pulas. Dia bermimpi panjang. Dalam mimpinya, dia kembali ke masa-masa di kampus. Ketika dia duduk bersama dengan Stephen di bawah pohon ceri, membaca buku bersama. Saat itu, mereka masih sangat muda. Stephen saat itu adalah seorang pria yang masih belum dewasa. Dalam mimpi itu, sinar matahari, pria yang lembut itu seperti air. Dia terbangun dan sudah jam 9 lebih. Buru-buru langsung cuci wajah dan pergi ke ruang rawat Rehan. Ruang rawat hari ini seperti tidak ada semangat. Paman Lee berdiri ketakutan di sudut kasur. Para perawat juga berbaris di depan kasur Rehan. Kelihatannya Rehan sedang meluapkan emosinya. Melihat Yuki masuk, Paman Lee pun langsung menghela napas dan meminta tolong kepada Yuki. "Nyonya Yuki, mohon minta tolong kamu untuk menasehati tuan muda. Dia tidak mau minum obat." Yuki kaget sampai mengangkat alisnya. Tidak mau minum obat? Bukannya hal ini yang dilakukan anak kecil?
Dalam pandangannya, hanya anak-anak di bawah 10 tahun yang menolak untuk minum obat. Melihat wajah Yuki yang meledek, Rehan pun berkata, "Paman Li, apa yang kamu lakukan?" Paman Li segera menundukkan kepalanya. Dia tak berani berkata apapun lagi. Para perawat di sebelah kasur pun ikut-ikutan menundukkan kepala mereka, melihat lantai, karena takut kena omelan Rehan. Di lantai banyak bertebaran obat-obatan. Sepertinya barusan Rehan marah besar. Yuki tertawa dalam hatinya. Tetapi melihat ekspresi kesal Rehan, dia lebih baik menahan ketawanya, lalu berjalan ke sebelah Rehan. Dia pun berkata, "Kamu sakit, mana bisa nggak minum obat? Kalau minum obat kan lebih cepat sembuh. Obat ini nggak pahit sama sekali. Kalau nggak percaya, coba minum nih." Yuki merasa dirinya seperti guru TK. Bahkan muridnya seperti murid TK kelas kecil. Rehan menatap Yuki. "Aku bilang enggak, ya enggak." Yuki tak bisa menjawab apa-apa. Murid-murid TK di kelas kecil pun bahkan mau menuruti apa kata gurunya kan. Rehan pun bukan seperti murid TK. Wajah Rehan sangat tidak enak dilihat. Muka yang benar-benar meyakinkan kalau dia memang tidak mau minum obat. Yuki pun mengangkat bahunya, sudah ingin menyerah. Tetapi melihat tatapan Paman Li yang memohon pertolongannya, hatinya berubah sebentar. Dia tertantang untuk mengatakan kepada Rehan, "Jadi, kamu mau bagaimana baru minum obat?" Rehan tanpa basa-basi berkata, "Sudah, gak usah diomongin lagi. Suruh mereka keluar." Sambil menunjuk para perawat yang berjejeran itu. Sudahlah, Yuki tidak bisa membujuknya. Lebih baik menyerah saja. Yuki menatap Paman Li dengan ekspresi tak ada harapan. Tiba-tiba dia mulai lapar. Bangun tadi pagi, langsung kemari, akting menjadi guru TK. Jadi kini ia benar-benar kelaparan. "Paman Li, aku ingin pergi ke restoran untuk makan. Apakah kamu tahu bagaimana cara pergi ke sana?" "Makan?" Rehan menengok ke arah Yuki. Wanita ini tidak lihatkah kalau dia masih terbaring di ranjang rumah sakit? Dia juga belum sarapan. Apakah sudah tidak ada rasa kasihan kepadanya? Ada rasa ingin meninggalkannya untuk pergi sarapan? Yuki, kamu itu sebenarnya punya hati gak sih? Yuki. Rehan menatapnya tajam sambil menggertakkan giginya. "Ya?" Yuki berhenti melangkah, menengok ke arah Rehan. Mungkin ada urusan atau hal yang ingin dia sampaikan. "Kamu berani coba melangkah keluar selangkah dari sini?" Nada suara Rehan meningkat dan wajahnya mulai suram. Paman Li dan para perawat melihat hal itu tidak benar, dan satu persatu dari mereka keluar dari situ. Yuki mengerutkan keningnya. Kenapa dia selalu seagresif ini? Dia hanya ingin pergi makan saja. Apakah ini menyakitinya? Yuki bertanya, "Maksudmu apa? Apa aku gak boleh pergi makan?" Rehan dengan dingin menjawab sambil menatap Yuki. "Suruh Paman Li saja yang pergi beli sarapan. Kamu dan aku makan bersama." Setelah itu dia melotot ke Yuki sembari membenarkan kasurnya agar lebih nyaman untuk bersandar. Sungguh kekanak-kanakan. Benar-benar melewati sifat kekanakan anak-anak TK. Yuki menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia pun memilih menyuruh Paman Li untuk membelikannya sarapan.
Bertemu dengan pria egois ini benar-benar sial. Tak lama kemudian, Paman Li membawa keranjang makanan yang berisi makanan yang warna-warni di dalam ruangan. Makanan di keranjang itu terlihat sangat menggoda. Baru melihat saja, sudah ada selera makan. Yuki duduk di kursi sebelah kasur, menundukkan kepalanya. Tidak ada suara sama sekali. Bahkan, sama sekali tidak melirik ke makanan-makanan itu. Yuki, makan. Rehan mengangkat kepalanya berkata ke Yuki. Barusan bukannya mau buru-buru pergi makan? Makan, tinggal makan. Yuki benar-benar kelaparan. Pertama dia meminum segelas jus buah. Jus buah yang segar dan manis memasuki tenggorokannya. Pencernaan ini rasanya sungguh tenang, sangat nyaman. Segelas jus ditambah roti gandum bakar yang ada di keranjang itu pun dilahapnya. Ditambah dengan salad sayur. Yuki memakannya dengan asik tanpa menghiraukan pria yang berbaring di kasur yang wajahnya semakin tidak enak dilihat. Yuki. Rehan memanggilnya dengan keras. Yuki mengerutkan alisnya. Kenapa lagi? Lagi makan jangan diganggu. Ini mengganggu selera makannya. Ada apa lagi sih? Tanya Yuki. Kemari, suapi aku. Berkata dengan rasa ketidakpuasan. Yuki pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Benar-benar ya. Padahal yang luka itu tulang selangkanya, bukan lehernya. Memangnya dia gak punya tangan? Sudah besar seperti ini, masih saja menyuruh orang untuk menyuapinya. Melihat Rehan dengan wajah egoisnya, Yuki ingin melempar piring salad sayur itu ke wajahnya. Tapi dipikir-pikir, Yuki masih berpikir bahwa itu adalah nasibnya untuk berada di samping Rehan. Dia pun membawa piring salad itu dan menggunakan pisau untuk menyuapinya. Rehan membuka mulutnya dan menelan makanan yang disuapi Yuki. Ada sedikit saus salad nempel di dekat bibirnya. Terlihat seperti anak kecil. Yuki tak bisa menahan senyum. Dia pun mengambil tisu untuk membersihkan mulut Rehan. Kembali menyuapi satu suap salad ke mulutnya. Rehan membuka mulutnya dan melahapnya. Yuki sedang mempersiapkan suapan ketiga, tetapi Rehan tidak membuka mulutnya lagi. Apa-apaan ini? Yuki terheran-heran. Hanya melihat Rehan yang memerintah menggunakan tangannya menunjuk ke arah mulut. Yuki, bersihkan mulutku. Yuki seperti ingin muntah darah. Bersihkan mulut. Mau dibersihkan apa lagi? Mulutnya itu sangat bersih. Tak ada yang harus dibersihkan. Yuki pun berkata, mulutmu sangat bersih. Gak ada yang harus dibersihkan. Rehan menaikkan alisnya menatap Yuki lalu berkata, aku suruh bersihkan ya bersihkan. Yuki tak ada pilihan. Tak tahu bagaimana cara mengatasi ini. Dia pun terpaksa mengambil tisu dan membersihkan mulut Rehan sampai bersih. Ekspresi Rehan berubah menjadi ada senyum kemenangan. Tadi Yuki membantunya membersihkan mulutnya. Dia merasa itu suatu hal yang menyenangkan baginya. Seperti waktu kecil mamanya dulu membersihkan mulutnya. Seperti ada rasa dicintai, dimanjakan, dirawat. Rehan merasa sangat senang. Melihat ekspresi bahagia Rehan sama seperti melihat barang indah dari surga. Cukup naif. Yuki pun mengerutkan bibirnya. Yuki, sini kepalamu. Rehan tiba-tiba meminta. Yuki mengarahkan telinganya ke dekat mulut Rehan. Dia pikir Rehan akan membisikkan sesuatu. Tiba-tiba, bibir Rehan menciumnya. Dengan sedikit bekas makan salad,
Bibirnya mendarat di wajah Yuki yang bersih. Luka Rehan harus segera diobati. Setelah makan, Rehan melanjutkan istirahat di ruang rawat itu. Pagi yang indah, matahari yang hangat dan cerah menyinari ruang rawat itu. Yuki terpaksa menemani Rehan di kasur rumah sakit. Tangannya berada di bahunya. Mereka berdua sambil membaca sebuah novel. Sebuah novel dengan cerita cinta yang menyentuh. Yuki membacanya dengan sangat serius. Melihat bagian yang menyedihkan membuat matanya menjadi lembab. Rehan yang berada di sebelahnya sambil membaca bersama. Gambar yang indah dan hangat. Tentu saja, jika tidak ada selimut di bawahnya Rehan, yang di atas tubuhnya, semua ini terlihat lebih indah. Yuki masih serius membaca buku. Tetapi tangan Rehan di tubuh Yuki mulai menjalar kemana-mana.